Jika memang tidak ada dari dugaan secara jelas gitu, cuman tetap ulama sepakat kalau taman negara itu bukan dilarang, ya dilarang. Tapi tahu, dengan kalau itu dilarang oleh negara berarti setiap warga negara dilarang untuk memakai. Ya, Mulai dari tahun berapa Pak pakainya Pak? ya hampir sekitar 9. DPO ini status sebagai binder, tenaga pengajar, pendidik di salah satu pondok pesantren di wilayah Kuanyar. Yang ini memang kenapa menjadi atensi kami karena sampai hari ini tersangka inisial AM alias Dere ini berpandangan bahwa nyabu itu tidak ada ajaran dalam Al-Quran. Ya, dari konstruksi 2 bulan yang lalu, TSK atas nama AM ini, bidder ini digerebek di rumah yang bersangkutan, didapat 2 orang yang sedang menggunakan sabu dan beli dari yang bersangkutan. Kabar Harian mengabarkan. Soal dugaan narkoba di lingkungan Ponpes dan penyekapan polisi di Sampang, Polda Jatim turun tangan. Dugaan adanya transaksi narkotika jenis sabu di lingkungan pondok pesantren atau Ponpes Darul Amin Sumber Telur, Desa Pandiangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, tampaknya mengundang perhatian. Pasalnya, adanya isu penangkapan santri oleh jajaran Polres Sampang diduga terdapat rekayasa belaka dan sempat terjadi situasi yang mencekam hingga isu penyekapan anggota Polri. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, rombongan Polda Jatim harus turun langsung ke lokasi Ponpes Darul Amin Sumber Telur untuk mengetahui kepastian fakta yang terjadi kepada pengasuh Ponpes Kiai Haji Abdul Malik. Bapak Bupati sama Bapak Kapolres dan semua jajarannya, kenapa saya bangga? Karena ini menyangkut suatu kebahagiaan yang sangat besar, bahwa kronologi yang terjadi pada sore tadi, saya setelah rembuk-rembuk sama Bapak Kapolres sama Bapak Bupati, ini kesemuanya persoalan ditanggung oleh Bapak Kapolres sama Bapak Bupati. Dipasrahkan tanggung jawab. Terus titipan saya, yang satu namanya Samtin, itu termasuk maling kelas kakap di Pandiangan. Yang kedua, Bapak dari Bapak Agus, anggota kepolisian Kecamatan Robatal, minta secepatnya kepada Bapak Kapolres supaya cepat dipindah. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan, setelah berkoordinasi dengan pengasuh Ponpes Darul Amin Sumber Telur, didapatkan fakta bahwa tidak ada penyekapan terhadap personil Polri. Tapi justru pihak Ponpes, khususnya Kiai sebagai pimpinan Ponpes, itu menyelamatkan anggota Polri dari provokasi di lapangan. Kemudian, lanjut Kombes Polisi Truno Yudo menyatakan, mengenai tujuan Kamtibmas dalam memberantas narkoba di lingkungan Ponpes hingga wilayah Robatal, pihaknya mengaku telah mendapat dukungan oleh pihak Ponpes. Kiai setempat sejak lama sudah berikhtiar dan sudah melakukan upaya untuk menjadikan umat aman dan kondusif. Pihak kepolisian sudah berusaha melalui tindakan preventif, dan penegakan hukum. Disinggung mengenai dugaan adanya transaksi narkoba hingga menjadi diminta mengusut pelaku yang terlibat, pihaknya menegaskan saat ini masih melakukan penyelidikan. Bahkan pihaknya mengaku membackup Polres Sampang melalui Direktorat Reserse Narkoba dan Bid Propam Polda Jatim. Sedangkan 2 santri yang sempat diamankan, pihaknya menyatakan sudah dikembalikan kepada pihak Ponpes. Selain itu, pihaknya juga menyatakan masih belum melakukan penangkapan terhadap kepemilikan barang bukti sabu. Di tempat yang sama, pengasuh Ponpes Darul Amin Sumber Telur, Desa Pandiangan, Kiai Haji Abdul Malik, mengaku berterima kasih atas kedatangan jajaran Polda Jatim yang didampingi Kapolres Sampang.
Kepada awak media, Kiai Haji Abdul Malik meminta agar pemberitaan dan pernyataannya tidak dipotong, bahkan hingga dipelintir. Pihaknya menegaskan peristiwa yang sempat terjadi di area Ponpes diakuinya sudah clear antara ulama dan umaroh. Hanya saja pihaknya meminta siapapun oknum yang terlibat agar diproses secara hukum. Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak ada penyekapan terhadap personil Polri di saat terjadi peristiwa yang sempat mencekam di area Ponpes. Sekedar diketahui, berdasarkan kabar yang beredar sebelumnya, kasus ini bermula pada Senin sore 24 Agustus lalu, yang saat itu kondisi pesantren ramai dengan aktivitas kunjungan keluarga dan pengiriman makanan hingga uang dari keluarga kepada santri. Kala itu seorang adik kandung santri bermaksud ingin menjenguk dan mengirim kakaknya yang tengah belajar di pondok pesantren Darul Amin Sumber Telor. Namun naas, seorang santri bersama adiknya diamankan polisi di sebuah gardu dekat dengan pondok pesantren karena membawa barang yang dicurigai sabu. Singkat cerita, di tengah perjalanan ia menerima telepon dari orang berinisial M agar barang yang diselipkan di balik kopiah hitamnya diserahkan kepada seorang yang sedang duduk nongkrong di gardu dekat pondok. Setelah diserahkan, ternyata orang yang dituju merupakan petugas kepolisian. Saat itulah kedua bocah laki-laki diamankan polisi tanpa ada pemberitahuan kepada pihak Ponpes. Tidak hanya itu, usai terjadi penangkapan santri, kemudian muncul provokasi yang menyebut polisi menjebak santri dengan merekayasa untuk bertransaksi sabu hingga berakibat adanya polisi diamankan oleh para santri dan dibawa ke pondok pesantren. Dua anggota polisi mengalami insiden penyekapan saat melakukan penindakan terhadap santri di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sampang, Madura. Saat ini polisi sedang melakukan mediasi untuk menangani persoalan tersebut dan dua anggota polisi yang sempat disekap sudah dilepaskan dan bisa kembali bekerja. Demikian juga dengan dua santri yang sempat ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa narkoba juga sudah dikembalikan ke pondok pesantren tersebut. Proses mediasi menurut Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, dilakukan oleh Polres Sampang dan Bupati Sampang. Penggerebekan tersebut, menurut Truno Yudo, dilakukan anggota polisi di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap dua santri yang kedapatan membawa sabu. Sayangnya, saat proses pengembangan penyelidikan ke pondok pesantren, dua polisi yang sedang bertugas melakukan penyelidikan menjadi sasaran amarah warga dan santri, sehingga keduanya sempat ditahan di dalam pesantren. Pengasuh Ponpes Darul Amin Sumber Telor, Desa Pandiangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, memberikan klarifikasi atas insiden penangkapan seorang santri diduga membawa narkoba jenis sabu. Pernyataan ini sekaligus meluruskan beredarnya informasi terkait anggota polisi yang sempat disekap pihak Ponpes lantaran diduga ada rekayasa dalam kasus tersebut. Putra pengasuh Ponpes Darul Amin Sumber Telor, Muhammad Ulil Absor, membantah tegas bahwa tidak ada penyekapan kepada petugas kepolisian. Saat itu pihak Ponpes hanya mengamankan anggota polisi karena khawatir menjadi amukan massa lantaran situasi yang tidak kondusif. Insiden ini bermula pada Senin 24 Agustus petang. Seorang santri bersama adiknya diamankan polisi di sebuah gardu dekat dengan pondok pesantren. Bocah yang diketahui masih berusia 9 tahun itu membawa barang yang dicurigai sabu. Awalnya, adik kandung santri itu bermaksud ingin menjenguk dan mengirim kakaknya yang tengah belajar di pondok pesantren Darul Amin Sumber Telor. Singkat cerita, di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari orang berinisial M agar barang yang diselipkan di balik kopiah hitamnya diserahkan kepada seorang yang sedang duduk nongkrong di gardu dekat pondok. Setelah diserahkan, ternyata orang yang dituju tak lain adalah petugas kepolisian. Saat itulah, kedua bocah laki-laki diamankan polisi tanpa ada pemberitahuan kepada pihak pesantren. Dari peristiwa tersebut memancing gemerlap sejumlah warga, simpatisan, dan para alumni. Mereka tak terima demi menjaga nama baik lembaga serta diduga ada rekayasa dalam kasus ini. Lantaran situasi semakin mencekam, Kapolres Sampang AKBP Abdul Hafiz bersama Bupati Slamet Junaidi pun turun tangan di lokasi kejadian untuk menenangkan massa. Keduanya berdiskusi dengan pengasuh pesantren untuk mencari solusi.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan, setelah berkoordinasi dengan pengasuh Ponpes Darul Amin Sumber Telor, didapatkan fakta bahwa tidak ada penyekapan terhadap personil Polri. Tapi justru pihak Ponpes, khususnya Kiai sebagai pimpinan Ponpes, itu menyelamatkan anggota Polri dari provokasi di lapangan.